Baik, kembali lagi dengan channel Nasrani Indonesia. Assalamualaikum, Shalom Aleihim, salam sejahtera. Masih bersama dengan saya Aldo Tulungaluh. Pada kesempatan yang baik ini saya akan share topik yang menarik, 3 pilar iman versus Alkitabiah. Pada saat saya banyak berdiskusi, banyak menjawab pertanyaan teman-teman di WA grup ya, banyak yang bertanya, apa sih ajaran Alkitabiah itu? Lalu mereka pada dasarnya berpikir kalau jemaat awal atau Yesus sendiri itu adalah penganut ajaran Alkitabiah gitu. Mereka berpikir kalau Yesus saja pada saat melawan iblis, pada saat dicobai, dia ngutip ayat gitu kan. Jadi berpikir jadi orang Yahudi ya, jemaat awal ya, itu juga jemaat yang menganut kepercayaan, keyakinan, ajaran Alkitabiah. Semua harus ada di Alkitab gitu ya. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Gini, ajaran Alkitabiah ya, itu muncul karena adanya ajaran Martin Luther di abad 16 ya, mengenai ajaran sola-sola, yaitu salah satunya adalah sola scriptura, atau semua hanya berlandaskan Alkitab gitu ya. Semua ajaran landasannya Alkitab. Makanya muncul kemudian istilah Alkitabiah gitu ya. Nah, gereja-gereja Alkitabiah ini ya, pada saat berdiskusi dia kan lihat gitu, kalau ada pengajaran yang di luar Alkitabiah, mereka akan bilang ini salah. Padahal mereka nggak sadar ya, kalau ajaran mereka itu baru ajaran di abad 16. Sementara ajaran-ajaran gereja rasuli atau jemaat awal ya, yang muncul di abad 1 tentunya itu memiliki 3 pilar iman, paling enggak 2 pilar iman. Nah, saya mau jelasin 3 pilar iman itu apa aja. Yang pertama ya, itu adalah kitab suci, yang kedua tradisi suci, yang ketiga adalah pewahyuan suci. Nah, 3 ini adalah sumber pengajaran di dalam jemaat awal. Jadi sumber pengajarannya itu bukan kitab aja. 3 ini. Sekali lagi, ada kitab, ada tradisi, ada pewahyuan. Kitab ya, kitab PB terutama itu baru muncul ya sekitar pertama-tama ya, kitab Markus ya. Itu tahun 45 Masehi. Kitab Matius itu aja diperkirakan baru muncul tahun 90 Masehi gitu. Jadi nggak seperti sekarang tiba-tiba beli dari toko ada setumpuk Alkitab gitu ya. Maksudnya setumpuk kitab yang disebut Alkitab atau kitab suci. Di abad 1 ya, itu ada masa di mana jemaat ya tidak punya kitab perjanjian baru, yaitu masa ya antara Pentakosta ini munculnya jemaat ya tahun 30 atau 33 nih. Ini sampai Markus ini mencatat kitabnya, Injilnya tahun 45. Jadi ada selisih waktu 15 tahun nggak ada kitab gitu ya. Nah, kitab-kitab ini baru bermunculan abad 1, terus jadilah banyak kitab. Nah, di tahun 398 di Kartago barulah di kanon dipilih mana nih yang punya pengajaran baik, mana yang tanda tanya, mana yang di luar gitu kan. Yang aneh-aneh gitu kan. Nah, pembagian itu ada di Kartago. Nah, makanya ada pemilihan-pemilihan, jadilah kitab suci. Itu pilar pertama. Pilar kedua adalah tradisi suci. Ada hal-hal tertentu ya. Yesus kan ngajar kan 3,5 tahun. Itu kan banyak, kalau ditulis itu banyak banget gitu. Nggak bisa dicatat dalam satu buku, itu nggak bisa gitu. Nah, tradisi suci itu adalah ajaran lisan. Yesus sendiri mengajar secara lisan selama 3,5 tahun. Itu asal muasal dari pengajaran. Jadi yang namanya kitab suci datangnya
aslinya itu dari tradisi sendiri gitu, dari pengajaran lisan. Sebagian pengajaran lisan Yesus direkam di dalam kitab-kitab gitu ya. Paham ya sampai sini ya. Nah, ada banyak ajaran-ajaran lisan yang tidak dibukukan. Ya. Itu berupa ritual-ritual ya. Memang sempat ditulis di dalam kitab-kitab hanya beberapa kata ya. Di dalam di 2 Tesalonika 2 ayat 15 ya. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi ada dua tuh, secara lisan maupun tertulis. Yang tertulis ada, yang lisan ya itu mesti dipahamin ya. Pada saat itu nggak ada namanya video rekaman, nggak ada, makanya perlu direkam ya di otak gitu. Nah, para rasul, murid-murid awal itu memformulasikan ya banyak ritual ya supaya gampang diikuti gitu kan, tradisi-tradisi ini ya. Nah, dari banyaknya ritual itu muncullah sakramen atau ritual-ritual penting ya. Ada 7 sakramen yang secara garis besar gereja-gereja itu akuin pada saat itu sudah terbentuk. Jadi sakramen itu ya tidak dicatatkan ya di dalam secara rinci di dalam kitab suci. Contohnya baptis itu ada baptis air, baptis Roh Kudus ya. Dari 7 sakramen ada 2 baptis air dan baptis Roh Kudus. Nah, di dalam kitab suci itu hanya tercatat Yesus saja. Di Yohanes bilang, wah nanti yang akan datang itu ya akan membaptis orang ya dengan Roh Kudus dan api. Nah, itu maksudnya adalah sakramen krisma atau baptisan Roh Kudus api gitu di dalam jemaat gereja rasuli. Nah, itu ritualnya itu nggak dirinci bagaimana, enggak. Tapi ritual itu ya dicontohkan, dilakukan oleh jemaat nanti ditabiskan jadi pemimpin melakukan itu gitu kan. Nah, itu terus saja ritual seperti itu terus langsung. Baru di zaman modern sakramen atau tradisi-tradisi lisan itu dituliskan di dalam seminari gereja-gereja rasuli modern gitu. Dulunya ya itu tidak dituliskan. Oke ya, nggak ada rinci. Misalnya baptis, bagaimana kalau membaptis orang yang udah mati, orang yang sudah mau meninggal gitu kan, masa harus diselem? Jangan-jangan begitu diselem mati gitu kan gimana gitu. Atau kalau daerah yang kurang air gimana gitu kan, atau membaptis bayi itu gimana gitu kan. Nah, itu nggak dirinci di dalam kitab suci. Kitab-kitab itu nggak ada perinciannya seperti itu, nggak ada gitu kan. Nah, karena itu adanya di dalam tradisi. Kalau mau tahu tradisi ya belajar dari gereja-gereja yang sudah ada dari awal ya. Banyak gereja yang dari awal sampai sekarang masih ada. Itu adalah pilar kedua. Pilar ketiga adalah pewahyuan suci. Pewahyuan suci ya itu berkaitan erat dengan peran mistikus atau peran nabi. Yesus sendiri itu adalah mistikus, itu adalah nabi ya, penyambung lidah dari Bapaknya ya. Dia itu yang menerima pengetahuan dari Bapaknya, dari sorga. Dia tahu, dia ajar. Jadi sumber pengetahuan itu dari Bapa. Itulah mistikus, itulah pewahyuan. Nah, setelah Yesus naik, nabi-nabi itu masih ada ya. Itu tercatat ya. Baca di Kisah Para Rasul 11 ayat 27, Kisah Para Rasul 15 ayat 32, 1 Korintus 12 ayat 28, 1 Korintus 14 29, 14:32, 14:37 ya. Lalu Efesus 2:20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ini jemaat nih dibangun di atas para rasul dan peran nabi. Yang paling penting juga perlu diingat adalah jawatan dari nabi itu adalah satu dari 5 jawatan yang ada di dalam jemaat awal. Itu tercatat di Efesus 4 ayat 11. Ialah yang memberi baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Ya, itu ada 5 jawatan
Jadi jangan dikurangin satu gitu. Kalau kurang satu, makanya perannya Tuhan pada saat dia mau menyampaikan isi hatinya kepada suatu jemaat, nggak ada nabi, ya susah dia menyampaikan gitu kan. Paham ya? Jadi 3 pilar iman itu pewahyuan dari Allah. Ya, peran nabi-nabi. Ini Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi abad 2, abad 3, abad 4 sampai abad 21 Tuhan itu ngomong, Tuhan hidup. Jadi dia ya berbicara. Pada saat dia berbicara, dia perlu orang yang peka. Nah, kalau ada di antara jemaat yang peka, dia akan ngomong ke dia. Itulah peran mistikus. Tapi banyak gereja yang bilang, oh nabi itu udah nggak ada. Ya nggak apa-apa di dalam gereja. Ya itu nggak ada. Tapi jangan generalisasi. Ya, jemaat awal menghargai nabi-nabi. Terutama kalau kita baca kitab Didache, ya. Itu adalah ajaran Yesus kepada bangsa-bangsa melalui 12 rasul. Di situ bagaimana menghormati nabi-nabi seperti menghormati Yesus sendiri, ya. Mulai dari ya pewahyuan yang didapat para nabi, lalu ajaran lisan, ya, ritual-ritual, kitab. Jadi ada 3 pilar jemaat. Nah, di dalam perjalanan waktu memang ya yang namanya peran nabi ini lama-lama itu seperti tersingkirkan gitu ya. Banyak gereja-gereja rasuli itu mereka punya ya sosok-sosok seperti ini ya, tapi nggak banyak. Banyak mereka dalam tanda kutip singkirkan ke biara-biara, nggak terlalu didengar lah suara mereka ya. Jadi seakan-akan udah cukup ada Alkitab, ada tradisi, udah cukup jalani aja ini ya, 2 ajaran ini, 2 pilar ini bagi jemaat gitu. Padahal itu nggak cukup ya. Di dalam gereja Koptik itu ada namanya bapak-bapak gurun. Nah, itu orang yang pengetahuan mistiknya itu dalam. Lalu Ortodoks itu ada kaum starets ya. Di kami gereja tempat saya sempat ditabiskan menjadi imam juga masih ada ya suara-suara kenabian ya. Orang-orang yang peka ya, yang tahu hal-hal mistik ya. Apa yang terjadi di alam-alam sana ya, di dimensi yang berbeda itu direkam terus ya, dicatat terus. Jadi 3 pilar iman ini terjaga sampai sekarang. Begitu ya. Jadi kalau ada yang berpikir yang benar itu adalah Alkitabiah, ya terserah gitu ya. Tapi saya hanya sampaikan ya, inilah pengetahuan sejarah ya. Alkitabiah, jemaat Alkitabiah itu baru muncul di abad 16 ya, setelah ada Martin Luther. Sebelum itu tidak ada gereja ya yang punya ajaran harus Alkitabiah semua gitu. Banyak ajaran jemaat awal yang tidak ada di Alkitab, adanya di apokrifa, catatan bapak-bapak gereja, sejarah, di ritual, dan juga dari pewahyuan. Semoga ini paham ya. Saya di video berikutnya saya akan jelaskan lebih jauh tentang ritual atau sakramen-sakramen ya, supaya jelas. Kalau ada yang masih mau tanya, silakan ya bertanya di link di bawah video ini ya. Ikuti terus video-video saya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Bye, shalom.